Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Zazignesia Education. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mampir kembali ke YouTube channel ini. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang IELTS Reading Cambridge 15. Nah, di video sebelumnya saya sudah membuat konten pembahasan ya soal nomor 1 sampai dengan nomor 13 gitu ya di IELTS Reading Cambridge 15. Nah, sekarang mari kita lanjutkan di soal passage kedua ya, atau bacaan yang kedua, nomor 14 sampai dengan nomor ke-26 gitu ya. Oke. Nah, tipe soal berikutnya adalah istilahnya matching information gitu ya. Jadi misalnya di dalam paragraf itu kan ada ada tulisan A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, kira-kira yang tentang topik ini yang reference to the amount of time when a car is not in use, nah itu kira-kira ada di paragraf keberapa. Lalu mention of several advantages of driverless vehicle for individual roads, itu ada di paragraf keberapa gitu. Nah, memang untuk untuk tipe seperti ini benar-benar full paraphrase gitu. Jadi nggak akan ada langsung sesuai dengan kata-kata seperti ini gitu. Kalau misalnya ada yang seperti ini mudah sekali gitu ya. Jadi untuk ininya bisa diinikan gitu. Nah, mari coba kita cari. Nah, di sini kita clue-nya reference gitu ya. Kemudian the amount of time, waktu berarti ya. Jadi ini berbicara waktu. Lalu a car is not in use. Nah, ini ya. Jadi ada tiga ya. Ada tiga tiga kata yang harus kita coba cari gitu ya, yang harus kita coba cari di passage-nya. Mari kita lihat di passage-nya. Nah, ini dia passage-nya. Nah, driverless car atau mobil tanpa pengemudi gitu. Nah, biasanya kita ketika clue-nya adalah kita cukup baca paragraf kalimat pertama gitu ya. Kalimat pertama kalau ada. Kalau misalnya tidak ada di kalimat pertama di paragraf kedua, atau biasanya ada di kalimat akhir gitu. Tapi kadang-kadang kalau yang sulit itu biasanya ada di tengah-tengah gitu. Jadi misalnya di sini amount of time when a car is not in use. Jadi clue-nya di sini ya, car is not in use gitu ya. Nah, di sini yang pertama, automotive sector is not well used to adapting to automation in manufacturing. Ini enggak ya, karena nggak ngebahas tentang ini, nggak tentang automation. Nah, jawaban untuk nomor 14 itu adalah ada di C. Nah, beyond this benefit, we can consider a wide implication for transport and society and how manufacturing process might need to respond as a result. Nah, ini kan nggak ada ya. Nah, ini kan nggak ada di kalimat pertama. Coba kita kalimat terakhir. If a significant proportion of the pollution to choose a shared automatic vehicle, mobility demand can be met fewer vehicle. Nah, ini juga nggak ada. Nah, at present average car spend more than 90%. Saat ini rata-rata orang menyimpan lebih dari 90% of its life part. Nah, ini nih clue-nya nih. At present car spend more than 90% of its life part. Nah, jadi artinya sekarang ini ya banyak sekali mobil-mobil yang diparkirkan di mana aja gitu live park. Jadi parkir lama gitu. Live park itu kayaknya kalau menurut saya, mohon dikoreksi ya, misalnya seperti parkir di bandara gitu kan, parkir di bandara mereka berhari-hari kayak gitu. Nah, jadi misalnya dengan live park di sini ini sesuai dengan yang 3 gitu. Jadi reference amount of time when a car is not used. Jadi ini jawabannya adalah C gitu ya. Jadi itu. Lalu yang kedua, mention
several advantages. Berarti dampak positif ya. Nah, kita ini dulu advantages of driverless vehicle for individual road user. Nah, berarti di sini kita membahas beberapa manfaat gitu kan untuk para pengemudi bagi individual. Nah, untuk nomor 15 ini kita jawabannya itu ada di yang B gitu. There are many reasons why technology is advancing so fast gitu. Ini kalimat pertama, karena ada 2 paragraf baca. Another aim is to free the time people spend driving for other purposes. Nah, gini ya. Jadi ini juga ada manfaat gitu. Nah, ininya apa namanya? Ini adalah manfaatnya tadi yang saya ini ya, live part ya, itunya apa namanya, clue-nya. Nah, if the vehicle do some of driving, it may be possible to be productive, to socialize with simple or relax, while automation system has responsibility for safe controls of the vehicle. Nah, ini dia clue-nya gitu. Jadi driverless car itu membuat seseorang untuk menjadi lebih produktif, kemudian bisa bersocialize, dalam artian mungkin bisa ngobrol sama temennya kayak gitu, atau simply relax, while automation system have responsibility for safe control of the vehicle. Jadi untuk menyetir, untuk mengontrol keselamatannya itu adalah automationnya itu gitu ya. Jadi ini jawaban nomor 15. Jadi for individual gitu. Jadi apa namanya, ini manfaat buat buat individual gitu ya. Apalagi di sini lebih jelas lagi ya. If the vehicle can do driving, those who are challenged by existing mobility model such as older or disabled travel. Jadi buat orang-orang yang lansia atau untuk para travel gitu kan, dia bisa menikmati lebih detail lagi gitu ya. Jadi jadi itu ada di paragraf pertama. Oke. Jadi ini paragraf B. Lalu misalnya yang 16, reference to the opportunity, nah kesempatan of choosing the most appropriate vehicle for trip. Nah, opportunity ya, kesempatan untuk memilih vehicle appropriate for each trip gitu ya. Nah, ini ada di paragraf yang E. Mana ya yang E? Nah, ini dia. Nah, automation might from to other changes in vehicle manufacture. Nah, di sini, lalu since most of the time, most of the seats, most of the car are occupied, this may be productive for smaller, more efficient range because suits the needs for individual. Nah, ini kayaknya ya, that suit the needs of individuals. Nah, ini ya clue-nya. Jadi kan tadi most appropriate vehicle, jadi maksudnya adalah kendaraan. Anyway, vehicle itu kendaraan ya, kendaraan most appropriate yang paling cocok for each trip. Nah, di sini paraphrase-nya itu that suits gitu ya, that suits the needs of individual. Jadi misalnya yang paling cocok buat seseorang. Nah, special vehicle may be available for exceptional journey. Nah, journey di sini adalah lebih detail lagi nih, lebih detail lagi, exceptional journey such as going on a family camping trip or helping a son or daughter to move to the university. Jadi misalnya vehicle for each trip. Nah, each trip itu journey gitu ya. Jadi nomor 15 jawabannya adalah E. Oke. Lalu 17, an estimate of how long it will take to overcome a number of problem. Nah, estimasi ya, estimate overcome a number of problems. Nah, saya clue-nya di sini ya, a number of problem. Jadi berapa sih jumlah masalahnya kayak gitu. Nah, ini ada di G. Nah, gini ya, it is clear that there are many challenge. Nah, challenge ini problem ya, that needs to be addressed, but
Though robust and targeted research that can be most probably conquered within the next 10 years. Nah, 10 years gitu ya. Jadi masalah problem itu challenges. Nah, challenges gitu ya. Paraphrase dari apa? Number problems ya, paraphrase dari problems itu adalah challenges. Lalu estimate how long it will take to overcome-nya itu, estimasi berapa lama diselesaikannya itu. Conquered itu adalah overcome ya, paraphrase dari overcome itu conquered atau solusinya within next 10 years. Jadi memang ya teman-teman, bahasa-bahasa IELTS itu bahasa-bahasa yang sangat advance gitu ya, nggak akan lagi ngomong solution kan bisa jadi overcome, bisa jadi conquered gitu. Jadi memang bahasa-bahasanya itu menggunakan bahasa-bahasa yang sangat advance gitu. Lalu berikutnya adalah nomor 18. Ini berarti jawabannya G, teman-teman. Oke. Good. Jangan lupa follow Instagram saya juga @aseprudic. Gitu ya teman-teman, boleh silakan follow Instagram pribadi saya @aseprudic. Nanti kadang saya juga suka share informasi di situ. Oke, terima kasih. Nah, lalu berikutnya suggestions that use the driverless car. Di sini suggestion ya, berarti saran, yang diminta saran. That use the driverless car may have no effect on a number of vehicle manufacturer. Jadi driverless car itu tidak ada efeknya buat sejumlah pabrik-pabrik kendaraan gitu. Nah, ini ada di paragraf D. Nah, mana nih? The MIT Technology investigated automated mobility in Singapore, finding that fewer than 30% of the vehicle currently used would be required in full automated car sharing could be implemented. Oke. Gitu, nggak ada ya di kalimat pertama kayak gitu. Nah, di sini nah ini ya clue-nya ya. This faster rate of turnover may mean that vehicle production will not necessarily decrease. Nah, ini ya. Jadi clue-nya ada di sini nih. Yang paraphrase bahwa have no effect on the number of vehicle manufacturer. Coba kita baca ya. Modeling work by University of Michigan Transportation Research Institute. Nah, menjelaskan bahwa by 40%, tapi vehicle average annual mileage will double as a result gitu. This faster rate of turnover may mean that vehicle production will not necessarily decrease. Jadi ini tidak akan mengganggu produksi dari kendaraan gitu ya. Oke, nomor 18, jadi jawabannya adalah D. Oke, mudah ya teman-teman ya, mudah. Oke. Baik, kita akan lanjut ke nomor 19. Nah, di nomor 19 itu fill in the blank ya. Ingat, yang pertama kita harus baca adalah ininya, no more than 2 words. Nah, ini ya. Jadi artinya ketika kita mencari jumlah kata itu ya. Jadi berapa sih jumlah kata yang harus kita tuliskan gitu. Baik, kita langsung saja. The impact of driverless car. Nah, figures from the Transport Research Laboratory. Nah, ini ya, berarti jumlah ya, berarti figures, lalu Transport Research Laboratory ya. Nah, kita lihat clue-nya ini. Lalu that motor accident. Nah, motor accident are partly due to. Jadi menurut berdasarkan data dari Transport Research Laboratory menyebutkan bahwa kebanyakan kecelakaan lalu lintas itu disebabkan karena apa? Nah, berarti kita cari nih di passage gitu ya, ada di paragraf berapa gitu. Mari kita cari. Nah, di sini, kita cari Transport Research ini
Oke, dapat. Ini dia, Transport Research Laboratory. Nah, there are many reasons why technology is advancing so fast. Nggak ada ya. One frequently cited motive is safety. Oke, kita sudah ngebahas tentang safety. Berarti udah ya. Indeed, research at the UK Transport Research Laboratory has demonstrated that more than 90% of the road collision. Nah, collisions itu adalah kecelakaan. Nah, di sini paraphrase-nya adalah accident gitu ya. Jadi motor accident itu collision. Nah, jauh banget ya kata-katanya antara road collision itu sama motor accident, jauh banget ya. Involve human error. Nah, dapat nih ya, human error as a contributory factors. Good, berarti jawabannya adalah yang di sini adalah mana ya? Nah, yang nomor 19 di sini. Nah, di sini jawabannya adalah human error gitu. Susah ya nulisnya ya. Oke. Susah gimana ya? Saya coba kalau ketik bisa nggak? Oh, tidak bisa. Oke, saya ketik di sini aja ya. Due to the human. Nah, jadi nomor 19 jawabannya adalah human error. Oke, lalu nomor 20. For example, scheme for titik will be more workable. Nah, oke, kita clue-nya adalah especially in town and cities, gitu kan. Resulting fewer cars on the road. Biasanya nih ya, kalau fill in the blank itu ya deket-deket gitu. Direct benefit of the automation may bring to another advantages. Nah, sekarang advantages ya. Oke, kalau tadi kan kecelakaan, sekarang advantages. Nah, another aim is for 3 people for meeting time. Nah, ini udah mulai masuk ke advantages. Tapi yang yang dicari adalah scheme ya, scheme for apa gitu ya, scheme for apa gitu. Nah, kita coba lihat di sini. Human error. Another aim is free time for people spend driving. Oke, kita cari. Nah, ini ada kata-kata viable. Tadi juga ada kata-kata viable ya. Workable. Nah, workable ya. Workable. Oke, kita coba berikan tanda. Particular significant to travel demand. Nah, ini dia. At present, average per dan sekarang gitu kan, rata-rata car spend lebih dari 90% of its life part. Automation that initial for car sharing. Nah, car sharing become much more viable. Nah, khususnya di urban areas. Oke. Nah, ini udah dapat clue urban area with significant travel demand. Nah, di sini more in especially in town and city gitu kan, fewer cars on the road. Towns and cities itu adalah paraphrase-nya dari urban area gitu ya. If a significant proportion of population choose to use shared automated vehicle, mobility demand can be met by fewer vehicle. Nah, ini juga fewer vehicle adalah paraphrase dari fewer cars on the road. Jadi apa nih scheme for apa nih yang bisa workable itu? Nah, automation means, nah ini deh jawabannya, car sharing gitu ya, car sharing. Jadi car sharing much more viable. Jadi jawabannya nomor 20 adalah car sharing gitu. Nah, gitu ya. Ingat ya, kalau di itu pakai strip, ini juga harus pakai strip juga ya. Jadi jangan beda-beda. Lalu berikutnya masih lanjut. According to the University of Michigan Transport Research Institute. Oke, clue-nya ini
University of Michigan Transport Research Institute could be a 40% drop in apa nih nomor 21. Gampang ya, kalau sudah ada angka pasti dia gampang. Nah, Michigan ini Massachusetts, Michigan, yes, sudah. Transport Research Institute. Nah, ini sudah ada 43% drop in apa nih? Nih, sejak automatically might reduce vehicle ownership. Nah, jelas ya, reduce ya. Clue-nya di sini reduce. Reduce ini adalah drop, mengurangi by 40%. Jadi jelas di sini kalau ada angka mah mudah gitu. Jadi there could be drop itu reduce in apa namanya? Drop in apa di sini jawabannya ownership. Kenapa ownership aja? Kenapa nggak vehicle ownership? Ayo, kenapa jawabnya? Silahkan jawab di kolom komentar. Jadi karena vehicle itu ya, vehicle di situ dia udah masuk paraphrase dari cars. Jadi tidak perlu disebut lagi. Kalau kita nulisnya vehicle ownership nanti malah jadi salah gitu. However, ya this would mean that yearly each would of car would on average be twice as high as it currently is. Apa nih yearly gitu ya. Kita lihat nomor 22. But that vehicle average annual. Nah, ini nih ya, annual. Annual itu artinya yearly gitu ya. Yearly, annual. Nah, ini udah jelas. Mileage gitu ya. Would double. Nah, double gitu ya. Double di sini adalah meningkat. Nah, gitu ya. Yearly would be twice as high as currently is. Berarti yearly apa di sini mileage gitu. Hati-hati ya nulisnya, harus benar, harus sesuai. Mileage. Nah, harus benar, harus sesuai ya, hati-hati. Oke. Nah. Lalu good, sudah terjawab. Lalu berikutnya nomor berapa ya? Nomor 2324 ya. Which two benefits of automated vehicle does the writer mention? Nah, menurut author ya, menurut teks apa nih benefitnya? Car traveler enjoy considerable cost saving. Apakah ada atau tidak? Easier to find parking space in urban areas. Benar tidak? Apakah mudah untuk mencari tempat parkir di urban area? Lalu berikutnya, traveler could spend journey doing something rather than driving. Nah, coba kita lihat ya. People who find driving physically difficult could travel independently. Nah, mari coba kita lihat, kita perbesar lagi ya. Nah, baik. Nah, di sini kita cari tadi benefit itu ada di di sini ya. Primary cause automation may reduce the incident. Oke, berarti di sini another aim is free time for people spend driving for other purpose. If the vehicle can do some all of driving, it may be possible to be productive, to socialize, or simple to relax, while automation system has responsibility for safer control vehicle. Nah, tadi kalau nggak salah ada ya ini ya. Nah ini dia. Oke. Nah, kenapa pen color enggak? Nah, travel. Nah, ini dia produktif ya, kata-kata travel could spend journey doing something other than driving, karena ini sudah diambil sama si mesin gitu. Lalu berikutnya
If the vehicle can do driving, those who are challenged by X model, older or disabled travel may be able to enjoy significant greater transport. Nah, jadi older atau disable. Nah, ini ya clue-nya udah ada dua nih manfaatnya. Nah, people, nah orang-orang who find driving physical difficulty maksudnya adalah itu ya yang old people. Jadi jawabannya C dan juga D. Jadi kalau kayak gini jawabannya pasti selalu ada berurutan terus ya, gak akan jauh-jauh gitu. Oke, next berikutnya. Nah, yang terakhir ya, two challenges atau tantangan to automated vehicle development that's the writer mention gitu. Tantangannya apa? Gitu. Mari kita lihat. Making sure the general public has confidence in automated vehicle. Oke, apakah benar atau tidak? Managing the pace of transition from conventional to automated vehicle. Lalu deciding how to compensate professional driver who become redundant. Lalu setting up the infrastructure to make roads suitable for automated vehicle, atau getting automated vehicle to adapt to various different driving condition. Mari kita lihat. Kalau nggak salah challenge itu ada di hardless to overcome. Nah, ini ya challenge ya, hardless to overcome. This include, nah kata gitu kan, this include the technical difficulty in ensuring that vehicle works reliably in the wide range of traffic, weather, road situations it might encounter. Nah, ini dia tantangan pertamanya. Kesulitan teknis untuk meyakinkan bahwa kendaraan itu dia bisa bekerja secara maksimal, baik itu di jalan yang macet, cuaca yang buruk, atau beberapa jalan yang mungkin dia temui. Nah, ini dia kesulitannya. Berarti yang mana nih? Berarti jawabannya adalah yang satu, yang E ya, getting automated vehicle to adapt. Nah, adapt ya, beradaptasi dengan beberapa different driving condition. Nah, different driving condition itu paraphrase dari ini ya, range of traffic, weather, and road situations it might encounter gitu. Lalu berikutnya yang berikutnya adalah the regulatory challenge in understanding how reliability, aturan, dan societal change may be required to communities to trust and accept the automated vehicle as being valuable part of the mobility. Jadi ada 3 ya tantangannya. Nah, tapi kayaknya yang berkaitan dengan yang ini ya, meyakinkan masyarakat gitu kan untuk mempercayai menggunakan automated vehicle. Nah, making sure the general public has confidence in automated vehicle. Nah, ini ya tantangannya. Oke, sudah semua good di paragraf kedua. Nanti besok saya coba share untuk passage ketiga. Jangan lupa follow Instagram saya @aseprudice. Lalu follow subscribe dan share tentang pembahasan ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.